Halo semua, di video learning session hari ini kita bakal belajar tentang Finite State Machine. Finite State Machine atau FSM adalah salah satu approach yang bisa kita gunakan untuk memprogram behavior spesifik di dalam game, tanpa harus menuliskannya hanya dalam satu script saja. Contohnya kalau kita membuat script untuk game platformer, kita perlu memprogram beberapa behavior seperti idle, walk, dan jump. Kalau hanya 3 itu mungkin masih cukup normal kalau ditulis dalam satu script. Namun bagaimana kalau kita menambahkan behavior lain misalnya dash atau attack? Kita bakal butuh banyak variabel untuk tiap behavior. Misalnya saat player sedang attack, kita perlu variabel seperti isAttack untuk memberitahu game bahwa player sedang berada di state tersebut, sekaligus mengunci state lain. Masalahnya, semakin banyak behavior, kode kita akan jadi semakin rumit dan berantakan, yang biasa disebut sebagai spaghetti code, yaitu kondisi ketika kode sudah tidak terstruktur dan sulit dibaca. Disinilah FSM yang sangat cocok digunakan. Dalam FSM, setiap state atau behavior memiliki scriptnya masing-masing. Jadi, ketika kita ingin menambahkan behavior baru, kita cukup membuat script baru, bukan menambahkan semuanya ke satu script utama. Langsung saja kita masuk ke contoh implementasinya. Di sini aku udah menyiapkan project Godot lengkap dengan node player yang udah di setup dengan animasinya yaitu idle, walk, dan jump, lalu collision dan juga label untuk menampilkan state player saat ini. Nah, sekarang mari kita mulai buat scriptnya. Pertama kita buat script untuk state GD-nya dulu dengan class name state. Di dalamnya kita perlu buat 5 function default. Pertama ada enter, exit, update, physics update, dan juga handle input. Jangan lupa tambahkan parameter seperti delta dan even sesuai functionnya masing-masing. Selanjutnya kita buat state machine.gd. Script ini berfungsi untuk mengatur perpindahan antar state. Kita beri class name state machine, lalu buat beberapa variabel seperti initial state sebagai state awal, current state sebagai state yang sedang aktif, lalu states yang berupa array untuk menyimpan semua state. Lalu jangan lupa tambahkan variabel state machine di state GD sebelumnya agar setiap state dapat mengakses state machine. Sekarang kita implementasikan function di state machine. Proses untuk memanggil function update dari state aktif, lalu function physics proses untuk physics update, dan juga input untuk menangani input. Terakhir kita buat function change state yang berfungsi untuk berpindah state. State saat ini menjalankan exit, lalu kita ganti ke state baru, kemudian jalankan function enter pada state baru. Jangan lupa juga di function ready kita set state awal menggunakan initial state.
Selanjutnya kita buat script untuk masing-masing state. Di sini aku udah buat 3 state, yaitu idle, walk, dan jump. Pertama, kita buat dulu script idle state. Lalu jangan lupa berikan class name sesuai, yaitu idle state di sini. Di function enter kita ambil referensi ke player atau parent node-nya, yaitu node karakter body 2D. Lalu set velocity x-nya ke 0 karena player nggak bergerak sama sekali. Nah, sebelum lanjut, kita buat dulu tempat untuk menyimpan variabel yang dibutuhkan player seperti node sprite dan labelnya, serta variabel seperti speed dan juga jump power. Setelah itu kita kembali ke idle state dan gunakan variabel tersebut. Di physics update kita tambahkan gravitasi. Dan jangan lupa kita perlu move and slide agar player dapat bergerak sesuai velocity-nya. Untuk handle input, jika player menekan kiri atau kanan, maka player pindah ke walk state. Dan jika player menekan spasi, maka player pindah ke jump state. Selanjutnya walk state. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan class name-nya terlebih dahulu. Di sini kita langsung fokus ke function physics update karena pergerakan terjadi setiap frame-nya. Kita bisa copy beberapa variabel dari idle state. Lalu kita tambahkan input kiri dan kanan untuk menggerakkan player. Kenapa tidak di handle input aja? Karena movement itu berjalan setiap framenya, jadi lebih cocok di physics update. Tambahkan juga if statement saat player bergerak dan menghandle flip sprite. Jadi ketika player bergerak ke kiri maka sprite-nya nge-flip. Dan jika balik ke kanan lagi maka sprite-nya di flip lagi. Nah, jika tidak ada input atau player berhenti, maka otomatis kembali ke idle state. Untuk handle input, jika player menekan spasi saat berjalan, maka otomatis pindah ke jump state. Terakhir, jump state. Di enter, kita set velocity y player sesuai dengan nilai jump power yang udah kita buat sebelumnya, supaya player bisa melompat saat masuk ke jump state part. Di physics update kita gunakan logika yang sama seperti walk state sebelumnya untuk movement dan gravitasinya.
Bedanya kita tidak langsung kembali ke idle saat player tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Untuk perpindahan state-nya, jika player sudah menyentuh lantai dan lalu bergerak, maka otomatis ke walk state. Namun jika ketika ke lantai player tidak bergerak sama sekali, maka otomatis ke idle state. Setelah kita buat script state tadi, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan setup di scene-nya. Pertama kita tambahkan state machine node ke dalam scene, lalu masukkan semua state sebagai child-nya. Jangan lupa juga untuk ngeset initial state, misalnya idle state di sini. Lalu ada satu hal kecil yang aku tadi lupa tambahin. Pastikan setiap state memiliki referensi ke state machine, biasanya dengan self, supaya bisa memanggil function change state. Sekarang kita coba jalankan. Seperti yang kalian lihat, label di atas player akan menampilkan state saat ini dan semua animasi berjalan sesuai dengan state-nya masing-masing. Segitu aja untuk video learning session hari ini. Sebenarnya sistem FSM ini bisa kalian kembangkan lebih jauh lagi. Kalian bisa menambahkan state lain seperti dash, attack, dan juga hurt misalnya. Semua tergantung kebutuhan game kalian. Untuk tugas learning session kali ini, aku ingin kalian mencoba implementasi state machine di game kalian sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye.